Sejak zaman Soeharto dan mundurnya beliau, maka hidup toleransi antar agama di Indonesia merosot. Habibie tidak mampu menjawab dan mengendalikan keadaan. Sampai terakhir SBY, dia membiarkan organisasi-organisasi intoleran seperti FPI, HTI, bahkan beliau menunggangi FPI sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya 10 tahun. SBY subur. Intoleransi itu lebih-lebih beliau memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi ini untuk tumbuh. Maka lahirlah organisasi yang saling sikut, menyikut, dan saling mencari pengaruh. Dan terutama premanisme terjadi di mana-mana. Dilanjutkan dengan Jokowi. Jokowi ingin menekan, tetapi apapun yang terjadi, organisasi-organisasi preman ini didukung oleh para jenderal-jenderal polisi sebagian, sehingga Rizik sendiri kemana-mana bawa pistol. Kemana-mana dia menunjukkan sikap yang luar biasa, adigang, adiguno, petentang-petenteng, dan omongannya menyakitkan. Sepertinya dialah pejuang Islam, padahal hanya berbicara provokator tanpa ilmu dan dasar, hanya menggunakan akidah kita benar, padahal nyembah kubur kemana-mana. Dan bagaimana dia mengarahkan kiblatnya itu ke kota Tarim. Dan bagaimana bahwa yang berjasa menyebarkan Islam ini adalah para Habib, padahal mereka adalah orang-orang antek Belanda, antek penjajah. Tetapi dia pandai sekali memindahkan sikapnya seolah-olah dialah pejuang itu. Sampai sekarang ini diganti oleh Prabowo. Dan Prabowo ini pernah berkata, kalau menang saya akan menjemput pakai pesawat pribadi si imam besar anunya itu. Sehingga sekarang ini balas jasa sepertinya, sehingga Prabowo tidak berani untuk menekan mereka ini. Bahkan saya mendengar lagi Ihza Mahendra, HTI itu katanya itu adalah organisasi yang sah. Apa sahnya itu HTI? Ikhwanul Muslimin, sayap-sayap yang berafiliasi ke Timur Tengah, itu adalah sangat mengerikan. Dan dia yang melakukan komporin kudeta di negara-negara Islam, termasuk Taliban di Afghanistan itu. Dan sekarang Afghanistan telah dikuasai oleh Taliban. Sehingga negara itu, saya yakin untuk 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun tidak akan bangkit itu negara dengan ekonomi yang kita harapkan. Demikian juga Indonesia. Kalau Pak Prabowo tidak memperbaiki kondisi kerja dan menguatkan fondasi ekonomi,
Indonesia akan terpuruk. Bersamaan dengan itu, kehidupan keagamaan ini sengaja dibiarkan oleh Prabowo, seperti juga Pak Jokowi membiarkan kasus-kasus itu. Dan Pak Wabub, teman-teman DPRD juga hadir. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya bersama Forkopimda dan Pak Wabub, teman-teman DPRD juga hadir. Ini bentuk responsif kami sebagai penyelenggara negara, sebagai aparat pemerintah yang menyikapi dengan viral dan membuat gaduh tentang surat penolakan. Surat itu memang ditujukan kepada kepala desa, ya, yang dibuat oleh para forum RT. Perihalnya tentang penolakan pembangunan gereja. Nah, saya katakan sebenarnya itu sudah masuk kategori intoleransi, masuk Pak, ya, anti toleran. Bahwasanya kemudian di situ menyikapi tentang surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sangat disayangkan kenapa harus sampai mengeluarkan tertulis yang akhirnya itu membuat gaduh. Maka saya menyikapi bahwasanya saya tegaskan berulang kali, selama saya masih bupati dan Pak Sukir sebagai wakil bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Antonio? Betul. Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi. Pak Antoni, betul nggak? Betul Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan, bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Nah, kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Bapak kan berkuasa, ngomong aja. Nggak usah pakai instruksi, tangkapin kepala desa dan ketua RT yang melarang, yang mendemo pembangunan gereja macam begitu. Saya pendeta, saya orang Kristen, membuat pernyataan, kalau kalian masuk surga, silahkan masuk surga. Tapi biarkan saya tetap di neraka. Tapi kami orang toleransi dan damai. Biarkan kami di neraka. Silakan kamu ke surga seperti model macam begitu. Sementara Indonesia sudah carut marut, tercabik-cabik oleh sikap-sikap ketua RT, kepala desa. Itu pasti itu orang Madura. Di Kuburaya tadi. Itu orang Madura yang melarang itu. Coba selidiki.
Kalau ada orang Dayak yang melarang membangun rumah ibadat, saya nggak percaya. Pasti orang-orang Madura yang melarikan diri ke kota Pontianak itu yang melakukannya. Maaf, saya tidak sengaja berbicara seperti itu. Kalau begitu, pisah saja dari NKRI. Orang Papua, tanahmu luas, negaramu hebat, bangsamu adalah bangsa yang bagus. Tolak Muslim yang intoleran. 1.000 orang tiap bulan datang ke Papua, mencari makan, mencari minum di sana. Sementara orang-orang Papua tersingkir dari pulaunya sendiri. Apa yang kita inginkan dari situ kalau begitu, saudara-saudara? Ya. Halo. Kalau memang begitu terus, orang Manado, orang Minahasa, bangun aja negara Minahasa sendiri. Sedangkan orang-orang yang ada di Jawa, yang di Sulawesi, inginnya mengacaukan dan mengacaukan terus. Ini tanggapan saya terhadap kasus intoleran akhir-akhir ini. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.